warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya atas nama Sabinawati dan saya atas nama Hulfina. Di sini kami akan menjelaskan manajemen zakat di Basnas. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata saka yang artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sementara zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Akhirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan oleh pemerintah, yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan Basnas terdiri dari 11 orang, yakni 8 orang dari unsur masyarakat, yakni ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam, dan 3 orang dari unsur pemerintah, yakni ditunjuk oleh kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Dengan demikian, Basnas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk pengawalan pengelolaan zakat untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Manajemen zakat di Basnas ada 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai di masa mendatang, merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, menentukan dana yang diperlukan, dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan. Perencanaan pendistribusian zakat di Basnas pada umumnya dilakukan setiap tahunnya dengan membahas pendistribusian pada program-program yang ada. Ada juga setiap bulannya perencanaan ini dilakukan. Yang kedua, pengorganisasian. Di Basnas terdapat juga struktur-struktur pada organisasinya, organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal menggambarkan interaksi otoritas yang tegas dan hubungan struktural dalam suatu organisasi. Hal ini digambarkan dalam struktur organisasi yang mendeskripsikan posisi dan tanggung jawab pekerjaannya. Yang kedua, organisasi informal.
Organisasi informal menggambarkan interaksi dan hubungan antar pekerja. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan pendistribusian zakat diberikan kepada mustahik bervariasi sesuai dengan hasil survei dan tingkat kebutuhan yang diperlukan mustahik. Dan yang terakhir, pengawasan. Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terjadinya penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Jadi, pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengawasan diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien. Dasar hukum zakat. Zakat dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 72 kali. Ini menunjukkan bahwa hukum dasar zakat itu sangat kuat. Di antaranya terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Apapun yang diusahakan oleh dirimu tentu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala kegiatan apapun yang kamu kerjakan. Selanjutnya terdapat pada Quran surah At-Taubah ayat 11 yang artinya, dan jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Kemudian terdapat pada Quran surah At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ada banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan masalah zakat, termasuk diantaranya 27 ayat yang menyandingkan antara kewajiban zakat dengan kewajiban sholat secara bersamaan. Termasuk diantaranya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sangat jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis mengenai kewajiban zakat. Ibadah zakat harus dilakukan oleh mereka yang sudah memenuhi persyaratan haul dan nisab yang telah ditentukan. Misalnya 2,5% dari emas, perak, dan perdagangan, 5% sampai 10% dari pertanian dan perkebunan. Sedangkan untuk peternakan, wujud dan jumlahnya berbeda tergantung dari jenis ternak yang dipelihara. Pembayaran zakat dipandang sebagai salah satu upaya pembersihan harta dari orang miskin, sehingga zakat dijadikan sebagai bagian dari ajaran Islam yang harus ditunaikan dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka, dan dari zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat tersebut menggambarkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh wajib zakat dapat membersihkan dan mensucikan hati mereka, tidak lagi mempunyai sifat tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup primernya seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, al-masakin atau miskin, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi belum mencukupi atau masih dalam kekurangan. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat yaitu orang-orang tertentu yang menghimpun dana zakat dari muzaki dan didistribusikan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Dan yang keempat, mu'allaf
mu'allaf yaitu orang-orang yang masih lemah keimanannya karena baru memeluk agama Islam. Dengan memberikan zakat, mereka bisa kita sadarkan untuk kembali ke fitrahnya. Yang kelima, al-riqab. Al-riqab yaitu dana zakat untuk memerdekakan budak yang telah dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan apabila ia mampu membayar sejumlah uang tertentu. Dan yang keenam yaitu gorimin. Gorimin yaitu orang-orang yang harta bendahnya tergadai dalam hutang dengan syarat bahwa mereka berhutang bukan untuk keperluan bermaksiat dan bukan untuk bermewah-mewah atau menuju kemewahan. Dan yang ketujuh, fisabilillah, yaitu para mujtahid yang berperang melawan musuh-musuh Islam. Mereka berhak untuk menerima dana zakat. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang-orang yang terlantar seperti kehabisan bekal atau ongkos dalam perjalanan mereka. Mereka berhak untuk menerima dana zakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, jika ada yang berhak menerima zakat, berarti ada yang tidak berhak menerima zakat. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ini terdiri dari 5 golongan. Yang pertama, orang yang kaya harta atau orang yang kaya usaha dan penghasilan. Golongan yang kedua adalah hamba sahaya karena masih dalam tanggungan tuannya. Kemudian golongan yang ketiga adalah keturunan Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau yang berbunyi, sesungguhnya tidak halal bagi kami ahlul bait mengambil sedekah atau zakat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian golongan yang keempat adalah orang yang dalam tanggungan yang berzakat. Artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya, seperti anak dan istrinya. Kemudian golongan yang kelima adalah orang yang tidak beragama Islam. Sebagaimana pesan Rasulullah kepada Mu'adz sewaktu diutus ke negeri Yaman, beliau berpesan, beritahukan kepada mereka yang dalam hal ini umat Islam, diwajibkan atas mereka zakat. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka, yang dalam hal ini umat Islam. Fikih zakat telah menjelaskan syarat-syarat yang wajib terpenuhi dalam mengeluarkan zakat, yang terbagi menjadi 2, yaitu syarat wajib zakat harta dan syarat-syarat harta yang wajib disakati. Syarat wajib zakat harta yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga harta yang disakatkan adalah milik pribadi bukan harta orang lain, yang keempat harta yang hendak disakatkan sudah memenuhi 1 nisab, dan yang kelima sudah mencapai 1 tahun. Sementara syarat-syarat harta yang wajib disakati yang pertama milik penuh, yang kedua berkembang, yang ketiga mencapai nisab, yang keempat lebih dari kebutuhan pokok, yang kelima bebas dari hutang, dan yang keenam berlalu 1 tahun atau haul. Rukun zakat harta ada 4. Yang pertama niat, yang kedua muzaki, yaitu orang yang berzakat, yang ketiga mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat, dan yang terakhir yang keempat, harta yang dizakatkan. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Jenis-jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah yang pertama zakat emas dan perak, yang kedua zakat binatang ternak seperti sapi, kerbau, unta, kambing atau domba, dan yang ketiga zakat hasil pertanian, yang keempat zakat profesi, yang kelima zakat perniagaan, yang keenam zakat rikas, yang terakhir zakat barang tambang.